Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari belajar bersama Bu Reti. Belajar bahasa Indonesia pasti bisa. Nah, bagaimana kabar kalian hari ini anak-anak? Saya harap kalian selalu sehat. Jangan lupa olahraga ya, supaya tubuhnya kuat dan pikirannya lebih jernih, gitu ya. Sebelum memulai pertemuan hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Jangan lupa subscribe channel ini ya, supaya kalian tidak ketinggalan episode-episode pembelajaran bahasa Indonesia berikutnya. Gitu. Dan jangan lupa tekan like-nya supaya Bu Reti lebih semangat lagi dalam membuat video pembelajaran berikutnya. Gitu ya. Terima kasih. Kemudian ini saya ingatkan lagi untuk tugas setiap pertemuan. Silakan kirim kata atau puisi hari ini melalui WA Bu Reti. Ingat, satu anak itu jatahnya 2, yaitu puisi hari ini dan kata hari ini. Kalau puisi hari ini berupa video, kalian harus mengenakan seragam madrasah. Kalau kata hari ini boleh berupa pesan suara atau boleh berupa video. Ingat, kalau video kalian harus mengenakan seragam dari MTS ya. Paham semuanya? Lanjut. Nah, kita tetap membahas tentang teks laporan percobaan. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaidah kebahasaan teks laporan percobaan. Silakan jika kalian ada pertanyaan, kalian boleh bertanya di kolom komentar atau kalian bisa bertanya melalui grup kelas bahasa Indonesia yang dibuat oleh Bu Reti. Lanjut. Pada pertemuan episode kali ini, kalian akan belajar mengenali kebahasaan teks laporan percobaan. Langsung saja, ada banyak kaidah kebahasaan di dalam teks laporan percobaan. Nah, ini beberapa yang akan saya jelaskan tentang kaidah kebahasaannya. Yang pertama adalah konjungsi atau kata hubung. Nah, kata hubung itu kata yang menghubungkan antar kata, antar frasa, antar klausa, dan antar kalimat. Contohnya itu yang, sebelum, dan, atau, sesudah, kemudian, dan masih banyak lagi. Kalian bisa cari di Google ya untuk lebih jelasnya tentang konjungsi ini. Itu ada banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan semuanya. Kalau saya sebutkan semuanya nanti waktunya tidak cukup, terlalu panjang durasinya, begitu. Lanjut. Yang kedua adalah kata rujukan. Kata rujukan adalah kata yang merujuk atau mengacu pada kata lain yang telah diungkapkan sebelumnya. Nah, ada 3 jenis rujukan di sini. Ada rujukan benda, ada rujukan orang atau personal namanya, ada rujukan, yang terakhir rujukan tempat. Mohon maaf, ini tulisannya jelek karena terburu-buru ya nulisnya, biar kalian bisa mengikuti. Nah, ini untuk kata rujukan benda, ini contohnya ini, itu, dan tersebut. Saya berikan contoh kalimatnya ya. Apel adalah buah yang sangat enak. Buah ini memiliki banyak sekali manfaat. Nah, buah ini di dalam kalimat kedua, ini itu merujuk pada kata yang telah diungkapkan sebelumnya, yaitu kata apel. Nah, berarti ini merujuk pada apel, begitu. Yang kedua adalah kata rujukan orang atau personal. Contohnya, ia,
beliau, nya, dia, gitu. Contoh kalimatnya ya. Bu Retty adalah guru bahasa Indonesia. Beliau adalah perempuan yang memiliki anak satu, misalnya begitu. Nah, beliau pada kalimat kedua itu merujuk pada Bu Retty, kepada kata dalam kalimat sebelumnya, kalimat pertama. Begitu. Paham semuanya? Nah, yang ketiga itu kata rujukan tempat. Contohnya, di sana, di sini. Contoh kalimatnya seperti ini. Parangtritis adalah pantai yang terletak di Yogyakarta. Di sana pemandangannya sangat indah, gitu. Nah, di sana itu merujuk pada kata dalam kalimat pertama, yaitu pantai Parangtritis, gitu ya. Itu adalah kata rujukan. Ada yang ingin ditanyakan? Silakan tulis di kolom komentar. Kemudian berikutnya, istilah. Istilah itu kata atau gabungan kata yang mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan atau sifat yang khas dalam bidang tertentu. Nah, di sini istilah yang digunakan itu istilah teknis dalam bidang keilmuan khusus. Karena biasanya laporan percobaan itu terkait dengan sains. Nah, biasanya menggunakan kata ilmiah yang berbau sains gitu atau yang lain. Gitu ya. Contohnya istilah kalau dalam bidang sains itu ada enzim, ada molekul, begitu. Silakan kalian boleh cari istilah-istilah lain di dalam internet atau di dalam KBBI, itu banyak sekali istilah-istilah yang perlu kalian pahami ya. Kemudian berikutnya adalah kalimat imperatif atau kalimat perintah. Silakan berdiri di pojok sana, begitu. Itu adalah contoh kalimat imperatifnya. Kalau kata imperatifnya itu mohon, jangan, harap, silakan, akhiranlah, akhirankan, dan tanda seru, begitu ya. Kemudian berikutnya itu nomina. Nomina itu nama lainnya adalah kata benda. Contohnya nomina itu apa ya kalau kata benda? Ya meja, kursi. Nah, apakah manusia termasuk kata benda? Apakah nama orang itu termasuk kata benda? Ya. Jawabannya ya. Nama orang, hewan, tumbuhan, pokoknya makhluk hidup dan makhluk yang tak hidup atau makhluk mati itu dikategorikan sebagai nomina atau kata benda, gitu ya. Kemudian berikutnya adalah verba aktif. Verba aktif, verba itu kata kerja. Kata kerja contohnya memasak, menulis, menggambar. Nah, di sini adalah verba aktif. Berarti kata kerja aktif, ada kata kerja aktif, ada kata kerja pasif. Nah, kalau kata kerja aktif misalnya menulis. Kalau kata kerja pasif berarti ditulis. Gitu ya. Paham semuanya? Kalian bisa cari itu nomina, verba itu di dalam internet. Di internet itu banyak sekali. Kalian bisa menggunakan internet untuk mencari apa saja contoh lain dari yang sudah saya jelaskan ini ya. Nah, kemudian saya lanjut. Yang berikutnya adalah kata bilangan. Nah, kata bilangan ini biasanya digunakan pada bagian alat dan bahan. Ukurannya loh ya, dan hasilnya. Misalnya
50. Terus misalnya 30 mili. Misalnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kata bilangan itu angka anak-anak. Angkanya, ukuran dan hasilnya. Paham ya? Bisa dilanjut? Nah, dan ini yang paling penting adalah kalimat kompleks. Kalimat kompleks itu kalimat yang terdiri atas 2 struktur atau lebih dengan 2 verba atau lebih. Nah, di sini kalimat kompleks itu setidaknya punya 2 klosa dan setidaknya 2 predikat yang berupa verba. Nah, ini adalah contoh dari kalimat kompleks. Setelah selesai membentuk taplak meja, kamu bisa merapikan jahitannya. Di sini ada 2 klausa, yaitu yang pertama setelah selesai membentuk taplak meja, dan yang kedua kamu bisa merapikan jahitannya. Di sini ini adalah satu kalimat utuh ya. Kalau diuraikan lagi dalam klausa yang pertama, klausa pertama ini klausa kedua. Klausa pertama ini terdiri atas predikat dan objek. Kemudian dalam klausa kedua ada subjek, ada predikat, dan ada objek. Nah, karena ada 2 predikat, maka ini disebut kalimat kompleks, begitu ya. Dan ada 2 klausa. Kita dari tadi membahas tentang klausa. Klausa itu apa sih? Di sini ada urutannya. Yang terkecil adalah frasa. Frasa itu gabungan 2 kata yang bersifat non-predikatif, artinya itu bukan predikat. Bukan predikat. Contoh, ini ada contoh sebuah apel. Nah, itu kan ada 1, 2 kata. Terus yang baik ada 2 kata. 2 kata digabung menjadi 1. Itu adalah frasa, tetapi artinya tetap sama. Sebuah apel artinya 1 apel yang baik, ya berarti ya yang baik gitu ya. Nah, kemudian ada klausa. Nah, klausa yang tadi kita singgung. Klausa itu artinya satuan bahasa yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Biasanya ini klausa ini ditulis di dalam judul. Judul itu pasti klausa atau minimal frasa, gitu ya. Satuan bahasa yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat, berarti dia bisa menjadi kalimat. Contohnya, ini baterai alami dari kentang. Itu adalah klausa. Kenapa demikian? Nah, kita uraikan. Ini adalah subjek, ini adalah predikat. Loh, dari itu bukannya keterangan ya Bu? Bukan. Setelah subjek itu pasti adalah predikat. Meskipun itu misalnya kata-katanya seperti ini, kalimatnya seperti ini. Saya di kelas. Nah, saya di kelas. Saya adalah subjek, di kelas itu bukan keterangan meskipun memang menyatakan keterangan di kelas, tetapi itu adalah predikat. Gitu ya. Sama dengan ini. Baterai alami dari kentang itu baterai alaminya adalah subjek, dari kentang adalah predikat. Nah, mengandung predikat dan ini berpotensi menjadi kalimat. Bagaimana caranya?
agar ini menjadikan kalimat? Nah, silakan dibaca kalimat. Nomor 3, kalimat adalah satuan bahasa yang secara relatif berdiri sendiri dan diakhiri intonasi final, yaitu titik, tanda titik, dan bisa berasal dari klausa. Nah, ini yang contohnya klausa ini bisa menjadi kalimat jika diakhiri dengan titik, tanda titik. Nah, seperti itu. Baterai alami dari kentang. Nah, itu adalah kalimat jika diakhiri dengan titik. Gitu ya. Gampang kan? Nah, ini ada contoh lainnya. Contoh dari kalimat, tusuklah lempengan tembaga ke dalam kentang dengan jarak berapa senti. Nah, ini kan diakhiri dengan titik. Itu ya. Paham semuanya? Nah, untuk tugas pertemuan hari ini, silakan seperti biasa, kalian buat kesimpulan dari penjelasan kebahasaan teks laporan percobaan tadi, kemudian tulis di kolom komentar minimal 1 kalimat saja ya, minimal 1 kalimat. Jangan lupa diberi nama, kelas, dan nomor absen jika memang kalian sudah tahu nomor absennya. Kemudian tulis kesimpulannya apa, gitu ya. Nah, terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Kamu dapat bertanya melalui kolom komentar YouTube berikut ini, di bawah ini, atau bisa melalui grup kelas Bahasa Indonesia yang dibuat oleh Bu Reti. Silakan kalian bertanya, bebas, tidak apa-apa. Jangan malu-malu untuk bertanya, karena malu bertanya sesat di jalan, gitu ya. Saya akhiri pertemuan pada hari ini. Mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.